Kemudian terlihat Amira yang sudah sampai rumah Lian Bagaskara. Dia pun kemudian menengok ke belakang dan dia melihat aman. Amira benar-benar nggak tahu kalau di belakang sana ada Aksa yang membuntuti naik ojek. Kemudian dengan santainya Amira pun masuk dan Aksa mengikuti. Padahal di sini Amira sudah berhati-hati, tetapi ya begitulah Amira nggak tahu kalau Aksa mengikutinya. Dan terlihat Amira masuk mengendap-endap, tentu saja sekarang ini Aksa terkaget. Kok bisa Amira ternyata tinggal di sini, tinggal di rumah Lian Bagaskara. Dan tentu saja Aksa nggak mau kehilangan jejak, Aksa terus mengikuti kemana Amira pergi. Sementara itu di dalam rumah kalian bisa melihat sekarang ini Galang dan juga anak buah sudah berhasil menemukan semua ular-ular yang tadi terlepas. Sementara itu di dalam hati terlihat Lian tersenyum. Di sini Galang itu marah besar, dia menyuruh anak buahnya untuk menaruh ular-ular itu di kandangnya dan pastikan kandang itu terkunci. Dan sekarang ini Lian benar-benar puas banget ya udah berhasil ngerjain Galang, karena sebenarnya dialah yang menyuruh Markus untuk membuka kunci kandang ular itu. Dan tujuan Lian adalah supaya Galang dan juga anak buahnya pecah perhatian ya. Pokoknya biar akhirnya mereka sibuk nyari ular itu dan sementara waktu melupakan Amira. Kemudian Lian melihat Amira yang baru saja pulang. Dan kalian bisa lihat ya, ternyata sekarang ini Galang meminta kepada anak buahnya untuk segera mencari Amira dimanapun sampai dapat. Tentu saja sekarang ini waduh, Lian pun jadi panik. Dia pun berusaha mengalihkan perhatian lagi dengan pura-pura sakitnya kumat. Dan setelah itu Galang begitu sangat marah. Galang pun marahin Lian. Galang pun berkata kalau Pak Lian ini bikin repot. Udah tahu sakit malah semakin bikin repot aja. Seharusnya Bapak di kamar aja, nggak usah ikut-ikutan sibuk. Kemudian Lian pun memperhatikan ternyata sekarang ini Amira sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Tentu saja hati Lian begitu sangat lega. Kemudian terlihat ya sekarang ini Aksa ngikutin Amira dan Aksa juga mau masuk melalui pintu rahasia itu. Dan sebelumnya Aksa itu kan tadi bertemu dengan Adam dan juga Zaki. Di sini dia meminta tolong kepada Adam dan juga Zaki untuk mengalihkan perhatian anak buahnya Galang ataupun Lian. Dan begitulah akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Adam dan Zaki pun kemudian mendekati para penjaga itu, membuat rusuh sama penjaga-penjaga itu. Kemudian terlihat penjaga-penjaga itu pun kaget ketika mendengar suara. Mereka pun mencari asal suara itu dan ternyata ada Zaki dan juga Adam yang malah nantangin para penjaga itu. Ya tentu saja para penjaga pun jadi terpancing emosi. Mereka pun mendekati Adam dan juga Zaki. Dan hingga pada akhirnya Aksa pun berhasil sampai di pintu rahasia. Aksa terjatuh tetapi bersyukur Aksa baik-baik saja. Dan ketika Aksa melihat tombol-tombol itu, Aksa pun jadi teringat akan kata-kata sang papa. Papanya pernah mengatakan kalau rumah Lian itu penuh dengan pintu rahasia. Dan luar biasa ya Aksa menemukan pintu itu, tetapi sekarang ini Aksa masih kebingungan untuk mengetik kodenya. Berapa nih yang harus dipencet nih? Akhirnya Aksa pun browsing dan Aksa mengetahui ternyata Lian itu punya anak bernama Adam yang lahir pada tanggal bla 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 bla. Akhirnya Aksa pun mengetikkan kode tanggal lahir anaknya Lian itu. Di sini Aksa masih belum tahu ya kalau yang dimaksud Adam anaknya Lian itu adalah Adam yang sekarang ini bersamanya. Hingga akhirnya Aksa pun berhasil masuk. Tentu saja Aksa seneng banget ya. Sekarang ini aku sudah masuk ke rumah Lian Bagaskara. Aksa begitu sangat kaget dengan pintu rahasia itu yang ternyata bisa menembus ke dalam rumah Lian Bagaskara. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti pertemuan Aksa dan juga Amira? Simak kelanjutan ketika cinta memanggilmu bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.